Halo semua, balik lagi sama gue Ferli. Di sini gue gak akan review mainan, gak akan unboxing mainan. Cuman gue mau ngebahas satu hal yang udah cukup lama sih jadi bahan perbincangan orang-orang dan kita juga di tim Aniki. Jadi selalu ada orang yang bilang bahwa helm Aniki kecil ya, buat anak kecil apa atau gimana gitu. Gak muat nih gue pakai atau gimana gitu. Tapi di sini gua akan kasih tahu fakta-faktanya bahwa helm Aniki itu bukan buat anak kecil. Jadi helm kita itu emang buat cosplay, diperuntukkan untuk cosplay, bukan untuk helm naik motor, bukan. Dan gitu, kalau untuk ukuran kita buat semua itu untuk orang dewasa, bukan buat anak kecil. Bisa dipakai orang dewasa, bisa dipakai ya maksudnya bukan buat anak kecil gitu. Gue sendiri udah lama jadi street actor dari 2010 2009 dan seperti dilihat gue grown up, gue orang dewasa dan gue bisa pakai gitu. Jadi akan gue kasih tau dulu infonya. Jadi Aniki itu punya 3 jenis helm. Pertama itu recast dari yang ori. Kedua kita ada scope. Jadi sculptor Aniki nge-scope ngebuat helm yang kita inginkan dari nol atau enggak dari base yang mirip, tapi biasanya dari bulat pun bisa. Jadi kita punya base bulat helmnya dibentuk sedemikian rupa agar jadi mirip si helm yang kita inginkan gitu. Kalau untuk recast sudah jelas di recast dari yang ori ya, karena mungkin udah pada tahu juga Aniki suka beli helm ori terus di recast, jadilah itu. Kalau untuk ukuran tentunya nggak kita rubah ya, karena udah segitu ukurannya. Kalau untuk yang scope itu bisa kita atur untuk ukurannya, tapi tergantung dari sculptor kita ngambil base-nya tuh apa sih. Jadi base-nya tuh bisa macam-macam untuk helm itu. Terus yang ketiga, seperti itu sekarang tuh udah banyak banget 3D. Ya kita main 3D juga. Jadi kita udah mulai pakai 3D untuk akhir-akhir ini, tapi nggak selalu. Ada juga yang emang masih scope manual. Untuk 3D ada beberapa, dan untuk 3D bisa kita atur sih untuk ukurannya besar atau kecilnya gitu. Jadi karena permintaan kita banyak banget yang, maksudnya karena pasar kita di luar negeri untuk orang luar, mungkin ukurannya lebih besar daripada orang Asia ya. Jadi untuk 3D kebanyakan helm kita udah agak kita gedein gitu, udah agak kita lebih besar sedikit. Oke, gua kasih contoh helmnya. Yang pertama recast ori ya. Jadi untuk recast ini dia. Untuk Zhu kita semua recast ori ya. Ini contohnya salah satunya si Zhu Red. Kalau bisa dilihat, ini tuh ukuran orang dewasa. Kenapa? Karena ini recast ori. Ori itu yang dipakai sama pemain aslinya yang di sana gitu. Jadi udah jelas-jelas ini tuh untuk orang dewasa. Ya mungkin kalau misalnya untuk ukuran Asia kali ya, kalau misalnya untuk ukuran luar negeri mungkin, tapi nggak semua, karena orang US atau orang mana gitu. Ada juga yang standar tuh cukup. Ini tuh standar Aniki itu 62 cm ya, kurang lebih kayak gue nih, kurang lebih 62 cm lingkar kepalanya. Dan gue muat Zured, gue pernah pakai Zured, gue pakai perform juga ya, seperti itu. Terus kita lanjut ke yang berikutnya, yang scope. Nah, scope di sini gue kasih contoh, ada Red Buster ya. Red Buster kita scope dari kita sendiri, dari sculptor kita. Untuk base-nya tergantung si sculptornya mau ngambil base apa. Misalnya ada something yang mirip, ada helm yang sebelumnya yang mirip, dia pakai itu. Kalau misalnya enggak, mereka kan dari awal sih dari bulat lalu scope sendiri. Kalau untuk ini dulu kita pernah pakai apa namanya, sama clay juga. Terus kalau misalnya sekarang, kalau kalian pengen tahu gimana cara scope kita sekarang, bisa lihat di video kita sebelumnya. Ada tuh kita 3 episode untuk gimana cara nge-scope. Di situ kita ada sculptor kita namanya Ihsan. Kalian bisa lihat gimana sebenarnya cara scope-nya. Dan untuk ukuran tergantung helm yang diambil sebelumnya oleh si sculptornya, dia mau ngambil base apa gitu. Kalau kalian lihat di video yang sculptor kita, itu tahu kita ngambil base dari apa. Untuk helm Omega ya waktu itu. Dan ini salah satu contoh yang scope
Dan tentu saja kalau misalnya scope pasti akan ada QC yang ketat ya. Jadi maksudnya harus mirip banget. Kalau ada kesalahan sedikit pun biasanya kita ganti gitu. Dan nggak sedikit juga kalau misalnya kita semakin kesini makin kira-kira ada yang kurang mirip, itu kita perbaiki juga, kita bikin ulang, kita scope ulang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau nggak diperbaiki ini itunya. Tapi untuk jadi seperti ini pun ini melalui QC yang sangat ketat sih. Jadi emang nggak sembarangan kalau misalnya orang mau maksudnya kalau mau kita Aniki mau bikin tuh nggak sembarangan. Oke, yang ketiga, karena udah modern zaman, jadi kita semua tahu orang-orang pakai 3D print. Kita juga masuk ke teknologi 3D print, dan setahu gue salah satunya itu serinya Q ya. Seri Q-nya ini, gue ada contoh di sini Q Orange sih, yang Q Red-nya kebetulan nggak ada di kantor. Ada Q Orange aja, dan ini tuh yang 3D-nya untuk ukuran jelas lebih besar. Kalau 3D ini Aniki itu nggak harus selalu langsung dari 3D langsung kita cetak, langsung kita molding ya, enggak. Jadi si 3D ini pun kita selalu ada QC-nya juga. Misalnya kita udah bikin nih 3D-nya, lapis pertamanya oke, 3D udah gitu, pas udah dicetak akan di QC lagi, kira-kira ada kekurangan nggak, ada yang harus diperbaiki nggak atau apa gitu. Karena untuk QC kita nggak harus selalu yang ada di monitor di 3D itu ya, harus dipegang sih, harus lihat langsung, kita nyamain segala macam, tim QC kita lihat apakah berbeda apa enggak, terus kira-kira ada yang diperbaiki atau enggak sedikit. Sebenarnya helm 3D kita itu kita modif lagi, misalnya ini kurang nih gitu, karena apa yang kita lihat di monitor kadang nggak sama sih sama yang kita pegang gitu, emang harus pegang. Dan ya itu 3D pun kita masih ada proses QC-nya, jadi nggak sembarangan juga, tetap yang megang terakhir itu QC sih, kecuali ya kalau yang Skopori ya gitu. Jadi ini gua kasih lihat 1, 2, 3. Jadi sekarang kita tahu bahwa sebenarnya helm Aniki itu bukan buat anak kecil, buat orang dewasa. Jadi buat kalian yang mungkin nggak muat atau apa gitu ya, kita punya standar sendiri karena kita nggak bisa memuaskan semua orang ya. Kita udah bilang bahwa helm standar kita itu 62 cm. Nah, kalau misalnya lebih dari itu, kita ada option extend. Hanya saja ini gue kasih tahu, extend itu nggak bisa ke samping, extend itu hanya ke belakang. Gue kasih tahu. Jadi untuk helm misalnya Zured nih, kalian beli helm Zured, ternyata lingkar kepala kalian setelah dihitung lebih dari 62 cm. Kalau misalnya lebih, optionnya adalah di extend ke belakang. Jadi kita hanya bisa extend ke belakang, kita nggak bisa extend samping. Misalnya, misalnya kalian udah pernah beli nih helm Aniki, terus nggak muatnya itu gimana? Nggak muat nutup, depannya masuk, apa depannya pun nggak masuk. Jadi kalau misalnya kalian mau beli helm Aniki, misalnya kalian udah punya sebelumnya dan serinya sama atau gimana, lingkar standar kita kan 62 cm. Tapi kalau misalnya kalian coba masukin depannya nih, kan ada 2 bagian nih, masukin depannya masuk, kita bisa extend ke belakang. Hanya saja kalau misalnya depannya udah nggak masuk, itu kita nggak bisa extend ke samping. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian juga bilang Aniki tolong dong dikecilin helmnya, atau Aniki tolong dong digedein helmnya, untuk di shrink atau dibesarin itu nggak bisa, karena udah ada helmnya tuh, udah ada moldingannya tuh, udah ada untuk extend hanya ke belakang, nggak bisa ke samping. Nggak bisa kayak misalnya rasionya digedein atau dikecilin gitu. Misalnya kalian lihat, ini kayaknya gedean nih, bisa dikecilin nggak bisa. Jadi standar kita seperti itu gitu. Ya bukannya kita tidak mau memuaskan semua orang ya, maksudnya ya kita nggak bisa memuaskan semua orang. Hanya saja kita punya option itu tadi, extend pun sebenarnya nggak usah panjang-panjang, karena kalian tahu kalau misalnya extendnya terlalu panjang akan sulit sih, akan terlihat lebih aneh atau gimana gitu kan. Tapi kita punya kebijakan extend itu sampai 5 cm ya, sampai 5 cm. Dan sebenarnya nggak semua helm bisa di extend sih. Ada beberapa yang kalau misalnya agak sulit di bagian ininya, ini kan rata nih, nggak masalah. Kalau misalnya ada yang agak rumit gitu, agak sulit sih, tapi nggak begitu banyak sih yang nggak bisa di extend, seingat gua tuh. Ya kayak gitu sih, mungkin itu aja info yang bisa gua sampaikan hari ini.
kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan apa gitu, silahkan komen di IG, di Facebook, di Twitter juga ada. Kalau nggak di YouTube ini, jangan lupa untuk share juga video ini buat teman-teman kalian yang misalnya mau beli helm Aniki tapi nggak tahu apakah cukup atau enggak gitu kan. Gue pastikan sih gue sendiri dewasa dan cukup sih. Jadi ya itu. Oke, makasih semua udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe juga, dan tonton video kita yang lain. Oke, bye-bye.